Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Mau nanya dulu nih, kalian pernah nggak sih nonton film atau baca novel tentang Nyai Dasima, tentang Nyai Ontosoro gitu ya, atau nyai-nyai lainnya? Tapi bukan Nyai yang Nikita Mirzani ya, kalau itu beda era. Ampun Nyai, nggak mau cari masalah sama Nyai. Nah, tema kali ini gue akan mengangkat cerita tentang para Nyai di era kolonial Belanda. Batavia dulunya itu kan terkenal atau terkesan gemerlap gitu ya Beb, karena kan memang sebagai pusat dari kota pemerintahan. Tapi bukan cuma gemerlap, Batavia ini juga sebagai surga duniawi bagi para tentara Belanda Beb. Karena dulunya di zaman kolonial Belanda sudah marak yang namanya pergundikan atau pelacuran Beb. Bahkan sejarawan sendiri bilang Batavia itu hanya sebagian kecil dari dunia pergundikan yang kala itu sudah sangat marak serta eksis di zaman kolonial. Lantas kenapa ya Beb ya saat itu kok sudah banyak banget yang namanya pergundikan, terutama di Batavia ini? Jadi awalnya ya Beb ya, tentara-tentara Belanda ini, mereka itu kan datang dari Belanda sendiri. Jadi walaupun mereka statusnya sudah beristri, jarang yang membawa istrinya untuk datang ke Indonesia. Kenapa? Karena kan jarak yang ditempuh dari Belanda ke Indonesia dulu belum ada pesawat Beb, jadi masih menggunakan kapal laut. Nah itu bisa menempuh perjalanan selama 7 sampai 10 bulan. Belum lagi kan perubahan iklim atau perubahan cuaca, di mana masuk Asia Tenggara itu sudah mulai tropis. Nah wanita-wanita Eropa kala itu nggak tahan Beb sama cuaca yang panas gitu. Biasa mereka hidup di sana kan yang adem ayem, dingin gitu ya. Terus tiba-tiba harus berubah datang di negara yang cuacanya tropis. Sebab pernah kejadian Beb, ada yang mengajak istri-istrinya untuk ikut serta datang ke Indonesia. Akhirnya apa? Selama perjalanan atau di dalam perjalanan itu mereka sakit dan kemudian meninggal. Perjalanannya itu kan yang lama gitu ya, terus panjang gitu kayak coki-coki. Kalau ada yang nanya atau pengen tahu nih, nyai itu sebetulnya apa sih? Siapa sih para nyai itu? Jadi Beb, nyai ini adalah panggilan atau sebutan kepada wanita-wanita pribumi yang memiliki hubungan dengan para tentara Belanda ini tanpa status pernikahan. Sebetulnya saat itu Beb, di Eropa, terutama di kalangan gereja, mereka menentang keras yang namanya hubungan seksual tanpa pernikahan Beb. Akan tetapi ideologi yang terjadi di Hindia Belanda saat itu membolehkan para pria-pria ini mencari jalan keluar untuk menyalurkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis mereka. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan kalau iklim tropis di Indonesia serta selera pedas dari makanan-makanan yang ada ini bisa memicu atau menimbulkan libido dari para lelaki ini Beb. Akhirnya pendapat-pendapat tersebut dijadikan pembenaran atas tindakan pergundikan dan pelacuran mereka. Keputusan para lelaki untuk mengambil para nyai ini menjadi pasangan mereka dinilai sangat umum atau sudah lazim kala itu Beb. Jadi seolah-olah sudah bisa diterima oleh masyarakat banyak dan dianggap juga sebagai pemecah masalah dari rasa kesepian mereka. Karena kan mereka-mereka ini ya, terutama yang sudah beristri, jauh dari istri di Belanda sana, lama gitu bertahun-tahun, atau bahkan mungkin bisa jadi nggak kembali lagi ke negaranya. Nah untuk mengobati rasa kesepiannya itu, banyaklah mereka mencari para nyai-nyai ini. Mereka-mereka itu diambilnya dari mana Beb? Para nyai ini beberapa itu didapati dari keluarga-keluarga yang sengaja menjual mereka kepada tentara-tentara atau para lelaki Belanda ini Beb. Para nyai ini tidak memiliki dukungan dari manapun atau perlindungan dari siapapun. Karena bahkan lelaki yang ada di rumahnya, keluarga terdekatnya sendiri seperti ayahnya, kemudian kakaknya atau siapapun pamannya, mereka sendiri dengan senang hati merelakan saudaranya atau bahkan anaknya untuk dijual kepada para lelaki Belanda ini Beb. Untuk apa? Ya untuk uang. Keluarga yang di dalamnya ini ada para nyai atau ada nyai yang dijual kepada Belanda akan mendapatkan uang yang banyak Beb. Padahal mereka kan nggak ketahui. Ada beberapa dari para nyai sendiri itu bukannya mujur, bukannya enak hidupnya, malah mereka lebih tersiksa Beb. Dan mereka nggak punya pilihan selain menerima nasibnya itu. Kemudian selain dari para keluarga yang sengaja atau dengan sukarela menjual mereka, ada juga para nyai yang didapati awalnya mereka itu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah-rumah orang Belanda. Dari awalnya hanya mengurus rumah tangga ya, seperti menyuci, mengepel, menyapu, masak, serta mengurus anak.
Kok ya diajakin bobok bareng juga ini sama tuannya, akhirnya keterusan. Kemudian Beb, di sekitar tahun 1870-an sampai 1880-an, ini ada sekitar 10 ribuan orang Eropa datang dalam bentuk koloni ke Indonesia. Dan ini kebanyakan mereka adalah kaum laki-laki. Karena memang saat itu jumlah dari wanita Eropa dinilai masih langka Beb. Jadi perbandingannya tiap 10 ribu laki-laki itu terdapat 123 orang wanita. Kebalikan dari zaman sekarang ya Beb ya, banyakan perempuannya. Makanya banyak yang poligami. Oke, skip. Jadi Beb, para nyai ini banyak ditemukan di asrama-asrama militer, kemudian asrama-asrama perkebunan, serta masyarakat sipil yang ada di kota. Mereka ini sebetulnya paham adanya larangan mengenai tinggal bersama para gundik ini. Selain memang bertentangan dengan agama, memang ada juga aturan lainnya. Kalau diketahui mereka hidup bersama para gundik atau para nyai ini, maka pangkat dari mereka akan dicopot Beb. VOC dan pemerintah kolonial mendiamkan perilaku ini karena ada alasan yang menguntungkan buat mereka Beb. Selain memudahkan pengenalan adat, budaya, dan bahasa setempat, mereka juga tidak dibebani atas tunjangan lebih karena status pegawai yang masih lajang. Jadi para tentara yang datang sendiri, walaupun mereka statusnya sudah beristri di Belanda sana, akan dinilai sebagai lajang Beb. Para elite juga tidak perlu repot mendatangkan perempuan Eropa, juga tidak perlu pusing oleh penyakit kelamin yang tersebar di rumah bordil. Namun, di balik semua keuntungan ini, banyak sekali cibiran dan penolakan masyarakat kolonial pada praktek pergundikan. Di era VOC, penolakan paling dominan datang dari kalangan gereja yang melarang pernikahan dengan orang non-Kristen. Sementara di era berikutnya, penolakan lebih didasarkan kepada perbedaan ras. Sampai akhirnya kemudian ada peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Daimler van Tuyst pada 1850-an yang menyebutkan bahwa tentara yang hidup bersama nyai akan ditangguhkan kenaikan pangkatnya. Ketidaksukaan masyarakat kolonial pada praktek pergundikan juga memunculkan asumsi bahwa alasan perempuan pribumi mau menjadi nyai karena harta atau materialistis. Padahal saat itu posisi para nyai atau wanita pribumi ini terjajah dalam sistem kolonial. Mereka tidak punya suara apalagi pilihan. Mereka hidup pada lingkungan tertindas di mana kemauan lelaki baik ayah dan tuannya harus dipenuhi tanpa penolakan. Jadi Beb, setelah menjadi nyai pun tidak secara otomatis kehidupan mereka ini menjadi mujur, menjadi enak, bahagia. Enggak Beb, para nyai ini statusnya tetap sebagai orang rendahan. Mereka itu diinjak-injak, dihina, tidak dianggap lah istilahnya Beb. Justru para laki-laki Belanda ini atau masyarakat kolonial Belanda ini menganggap nyai ini sebagai properti, inventaris, mebel. Kenapa disebut demikian? Sama seperti halnya barang. Ya karena mereka memang dianggap sebagai barang Beb, sebagai kepemilikan gitu, yang masih bisa dipindah tangankan kepada laki-laki Belanda lainnya, atau bahkan bisa untuk dilelang loh. Ada juga Beb beberapa nyai ini yang memiliki nasib yang tergolong mujur. Mungkin kalau kalian pernah baca novel dari Bapak Pramudia Ananta, atau bahkan udah nonton filmnya Bumi Manusia yang dibintangi sama Iqbal Ramadan, Dedek Gemes itu, ya kan? Nah itu ada dikisahkan tentang seorang nyai, namanya Nyai Ontosoro. Dia adalah salah satu yang beruntung Beb. Kenapa? Karena setelah hidup bareng dengan seorang laki-laki Belanda, di sini Nyai Ontosoro diberikan kesempatan yang sangat lebar untuk bisa meningkatkan intelektualitasnya Beb. Seperti belajar menulis, belajar membaca, berhitung, kemudian juga belajar bahasa Belanda, budaya Belanda, dan lainnya. Nggak seperti sebelumnya, seperti masyarakat pribumi lainnya itu kan banyak yang bodoh ya Beb. Ya, karena mereka memang nggak pernah mengenal pendidikan, memang dibiarkan sengaja seperti itu, supaya mereka bisa terus dijajah sama Belanda-Belanda ini. Contoh lainnya adalah Willem Welraven, seorang penulis dan wartawan yang hidup pada pergantian abad ke-19 B. Dia menikahi gundiknya yang bernama Itih dan memperlakukannya dengan baik. Ia mengajari Itih membaca, menulis, berhitung, dan bahkan berbahasa Belanda. Dia juga mengajari Itih cara mengelola keuangan, karena sebelumnya ini Willem sempat jengkel pada ketidakpahaman istrinya tersebut, Beb. Welraven tidak ambil pusing dengan stigma kolonial. Dia bahkan tidak malu untuk mengenalkan Itih sebagai istrinya. Kawin campur ini bisa terjadi setelah pelarangan pernikahan dengan non-Kristen dihapus pada tahun 1848. Disusul kemudian pemberian status Eropa bagi para gundik yang dinikahi tuannya pada tahun 1898.
Setelah pernikahan campuran diakui, ada 80 hingga 100 pasangan yang menikah tiap tahunnya pada dekade 1886 sampai 1897. Anggota tentara baru pun diizinkan menikahi pasangan pribuminya pada tahun 1808. Namun, perilaku sinis masyarakat kolonial pun tidak hilang begitu saja, Beb. Mereka tetap mengejek yang namanya pergundikan, dan ketika pasangan beda ras ini hendak melegalkan hubungannya, ancaman karir akan mengadang si lelakinya, Beb. Hal inilah yang dialami pasangan Gopenio dan suaminya Jurgen, yang merupakan apoteker militer kelahiran Belanda. Sementara Penio bekerja sebagai pembantu di rumah residen Bandung, mereka bertemu ketika Jurgen bertamu ke rumah residen tersebut. Jurgen meminta Penio sebagai nyainya yang disambut kata setuju. Pada 1908 mereka dikaruniai anak pertama lalu menikah setahun setelahnya. Keputusan ini berdampak pada karir Jurgen. Dia lantas dikeluarkan dari dinas militer dan membuka apotik di Bandung. Kekhawatiran adanya hambatan karir juga dirasakan tentara KNIL atau KNIL Alfred Wilhelm. Alfred menjalin hubungan dengan perempuan bumi putra atau pribumi asal Gombong bernama Jumina Nurawijoyo. Mereka bertemu di warung makan tempat kerja Jumina. Alfred rupanya datang tak hanya mencari makan tetapi juga mencari pasangan. Ia pun meminta Jumina menjadi nyainya. Jumina Alfred tidak pernah menikah secara formal, Beb. Namun, mereka saling menemani hingga akhir hayat dengan selisih kematian 5 hari pada tahun 1954 di Jakarta. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campur antara wanita pribumi dan laki-laki Belanda ini kemudian disebut Volkskinderen atau kaum Indo. Kaum Indo ini sendiri, Beb, sudah muncul di tahun 1600-an atau di awal-awal mula orang-orang Belanda datang ke Kepulauan Indonesia. Tapi saat itu, legalitas hukum atas kaum Indo ini belum ada, Beb. Aturan tentang pengakuan keturunan ini akhirnya dikeluarkan di tahun 1828, Beb. Kenapa? Karena saat itu yang namanya kaum Indo ini sudah tidak terhitung jumlahnya, Beb. Kalau misalnya si ayahnya ini tidak mau mengadopsi anaknya ini, Beb, mereka tetap bisa didaftarkan kelahirannya. Jadi anak-anak ini tetap didaftarkan kelahirannya dengan menggunakan nama dari ayah mereka masing-masing. Tapi dibalik, Beb. Contoh namanya jadi Kitsmeer. Ini dibalik dari Van Riemsdyk. Kemudian ada Remreef. Ini dibalik dari Vermeer. Lalu ada Snitzevoort. Ini dibalik dari Grovestins. Dan ada juga Esretape yang dibalik dari Peters. Aturan lain kemudian menyusul yang memuat tentang hak asuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 40 dan 354 di tahun 1848. Anak-anak hasil pergundikan yang sudah diadopsi oleh ayahnya ini secara hukum hubungan dengan ibu kandungnya akan gugur, Beb. Jadi anak-anak ini akan murni menjadi milik ayahnya. Bila suatu hari ayahnya ini meninggal, si ibu tidak dapat mengambil alih atas hak asuh anak tersebut. Di tahun 1900 terdapat sekitar 70.000 orang Eropa di Jawa. Dari jumlah itu, hanya seperempatnya saja yang totok atau asli lahir di Eropa dan datang ke Hindia Belanda. Sisanya sekitar 50.000 orang itu merupakan kaum Indo yang diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat Eropa. Meskipun nggak semuanya berdarah Eropa, Beb. Banyak kaum Indo ini yang telah diserap ke dalam penduduk pribumi dan tidak menganggap dirinya lagi sebagai orang Eropa. Kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa cita-cita untuk membentuk kelompok atau koloni kaum Indo telah terwujud, Beb. Karena kan tadi ya, kaum Indo ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang Belanda asli. Meskipun demikian, kebanyakan posisi penting dalam pemerintahan ini masih selalu dipegang oleh orang-orang Belanda asli. Orang-orang Indo ini hanya diberi posisi tertentu yang nggak strategis, Beb, seperti pegawai rendahan. Contoh, juru tulis atau asisten pegawai. Untuk memperjuangkan nasib orang-orang Indo di Indonesia, maka dibentuklah Indo-Europese Verbond atau IEV pada tahun 1919. Tujuan utama pembentukan IEV adalah untuk menekan bantuan ekonomi dan emansipasi sosial orang Indo. Namun secara politis, IEV ini tidak terlalu berhasil, Beb. Jadi tetap saja kedudukan mereka sebagai kaum Indo berada di bawah mereka-mereka yang memang berdarah murni atau asli orang Belanda. Oke, Beb, sekian dulu vlog kali ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa untuk klik like-nya, kemudian komen-komen, share yang banyak, dan subscribe channel ini ya, Beb, supaya lebih berkembang lagi dan lebih besar lagi. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.